nggak masuk, bisa merasakan. Teman-teman yang sudah siap untuk mempresentasikan kegiatan PTM dan slide presentasi, dipersilakan. Kita ada 2 tugas ya, itu aja dulu kita selesaikan. Maaf Pak, sudah terlihat belum share screen-nya? Sudah bagus. Oke, silakan. Ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini, saya Ajeng 8D akan mempresentasikan bab 4 menerapkan berpikir komputasional dan praktik lintas bidang. Karena smartphone Android pasti mengenal Google Play Store untuk mengunduh aplikasi. Banyak aplikasi yang sangat beragam dari game, pemutar musik, edit foto, alarm, olahraga, dan lainnya. Aplikasi tersebut menyesuaikan dengan beragam kebutuhan dari pengguna. Aplikasi dibangun dengan menggunakan prinsip-prinsip berpikir komputasional. A. Menerapkan berpikir komputasional. Berpikir komputasional mempunyai 4 teknik pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menganalisis permasalahan, serta mendapatkan solusi, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritma. Prinsip-prinsip jaring pola dan algoritmik tersebut akan kamu terapkan ketika membuat program untuk menggambarkan pola persoalan matematika dan memprogram robot. 1. Pola dan jaringan. Menggambar pola fraktal. Fraktal adalah benda yang mempunyai bentuk geometri dan dapat dibagi-bagi dengan cara yang tidak biasa. Pola fraktal dapat memiliki detail yang tak terhingga dan memiliki struktur serupa dirinya pada tingkat perbesaran yang tak terhingga. Pola fraktal biasanya dapat dibuat dengan cara menggambar ulang pola dengan skala berbeda menggunakan proses rekursi atau iterasi. Berikut adalah contoh gambar dari pola fraktal. 2. Algoritmik. Robot. Robot dapat dipandang sebagai sistem. Hal apa yang dilakukan atau gerakan apa yang dibuat akan tergantung pada input yang diterima. Membuat program berarti memberikan logika berpikir kepada robot agar memberikan respon yang sesuai untuk setiap tipe input yang diterima melalui sensor. 1. Obstacle avoiding robot, yaitu robot yang diprogram untuk dapat berjalan dan mampu menghindari menghalang yang ditemukan di depannya. 2. Line follow robot, robot yang berjalan mengikuti garis sistem yang telah ditentukan. 3. Miss solver robot, robot yang diperintahkan untuk mengikuti garis yang ada sebagai jalan yang harus diikuti, hingga sampai di tujuan yang diharapkan. B. Praktik lintas bidang. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terjadi dengan cepat dan mengaruhi kehidupan manusia. Teknologi telah dimanfaatkan dalam berbagai bidang secara luas dan memberikan banyak keuntungan bagi penggunanya. Contohnya adalah kalkulator BMI. Ada berbagai metode untuk menghitung berat badan ideal yang digunakan secara umum. Di antaranya adalah menggunakan rumus Broska dan Body Mass Index atau BMI. Metode ini menggunakan rumus yang berbeda untuk pria dan wanita. Berikut adalah rumus Broska dan BMI untuk menghitung berat badan ideal pria dan wanita. Dua, matematika. Pada program ini, pengguna akan memberikan input nilai jari-jari kedua lingkaran dan jari titik pusat kedua lingkaran tersebut. Program akan menghitung panjang garis singgung kedua lingkaran, kemudian menggambar garis singgung tersebut. Jika digambarkan dengan flowchart, algoritma untuk program adalah sebagai berikut. 3. Aplikasi robot dalam kehidupan. Pemanfaatan robot dalam kehidupan manusia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dan meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja menyebabkan meningkatnya penggunaan robot dalam dunia industri. Dampak dari kemajuan teknologi robot tersebut adalah digunakannya robot dalam berbagai bidang kehidupan dan pekerjaan. Berikut adalah beberapa contohnya. 1. Di perusahaan jasa pengiriman robot digunakan untuk memilih paket sesuai dengan tujuannya. 2. Order picking robot, yaitu robot yang bekerja untuk mengambil barang di gudang sesuai dengan yang dipesan. 3. Robot asisten. Didesain untuk menjadi asisten pribadi, pengguna dapat bekerja untuk menyiapkan jadwal pekerjaan, melakukan percakapan telepon, dan lain-lainnya.
Dari contoh-contoh yang diberikan tersebut, kalian dapat melihat bagaimana teknologi dapat digunakan pada berbagai bidang yang berbeda untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Hal yang perlu dikembangkan adalah melatih cara berpikir komputasional, dapat memahami berbagai permasalahan, serta melakukan kolaborasi untuk menghasilkan berbagai aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk berbagai permasalahan yang ada. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Yang itunya udah PTM di blok. Udah, Pak. Ya, jadi kalau kita sudah terbiasa presentasi, pada saat nanti kita kartul, kamu udah siap karena udah terbiasa kan. Nah, begitu juga dengan kebiasaan menulis. Kalau kamu udah terbiasa menulis, pada saat kamu membuat kartu udah terbiasa. Jadi bukan sesuatu yang aneh. Itulah mengapa saya mengajak kamu jadi blogger dan menulis di blog. Berikutnya, Aurel. Aurel udah siap? Aurel udah siap? Belum, Pak. Nah, udah siap? Belum. Belum. Aulia udah, Alisa udah, Azratara, Sami, Wicaksono, gimana udah siap? Azratara? Belum, Pak. Belum. Bintang Parama, Andra Dewanto, bagaimana? Sudah siap presentasi? Belum. Belum. Bintang Parama, Seri, Zelandia Aditya, Seri. Ada Seri? Masih belum, Pak. Belum. Daril Muhammad, Nur Ahmad. Sudah siap Daril? Diah Wayuningsih, Sulistiawati. Sudah, Pak. Sudah, oke silakan ditampilkan. Yang lain kalau udah siap, siap-siap ya. Biar bisa menghemat waktu. Sudah kelihatan belum, Pak? Udah. Saya buka ya, Pak. Oke, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya, Dianisih Sulistiawati, akan mempresentasikan mengenai menerapkan berpikir komputasional dan praktik lintas bidang. A. Menerapkan berpikir komputasional. 1. Menggambar pola fraktal. Penggunaan pola pada kehidupan yang paling sering ditemukan di Indonesia adalah pola corak pada desain batik. Pada corak batik, sering kita temukan pola yang berulang-ulang atau disebut batik fraktal. Fraktal adalah konsep matematika yang mempelajari proses pengulangan dimensi, iterasi, dan pecahan. Fraktal merupakan benda yang mempunyai bentuk geometri dan dapat dibagi-bagi dengan cara yang tidak biasa. Pola fraktal memiliki detail yang tak terhingga dan memiliki struktur serupa dirinya pada tingkat perbesaran yang tak terhingga. Lingkaran. Pada pelajaran matematika, kita mempelajari cara menghitung luas dan keliling lingkaran. Pada materi ini, kita akan menyelesaikan persoalan lingkaran dengan cara membuat program di Scratch. Program ini juga bisa menghitung luas, keliling, luas juring, dan panjang busur juring dari lingkaran. Cara kerja program ini adalah program meminta input panjang jari-jari lingkaran dan sudut juring kepada pengguna. Kemudian, program akan menghitung luas, keliling, luas juring, dan panjang busur juring menggunakan rumus-rumus. Sebagai ilustrasi, program pun akan menggambar lingkaran dan juring dari lingkaran tersebut. Pemrograman robot menghindari pemalang. Robot yang akan digunakan adalah detecting robot atau M-bot robot yang dilengkapi dengan sensor ultrasonik yang terdapat di bagian depan robot. Ketika sensor mendeteksi penghalang, robot akan mengubah arah 90 derajat ke arah kiri. Dan jika di sebelah kiri terhadap penghalang juga, robot akan bergerak memutar 180 derajat ke arah belakangnya. Pembuatan program robot yang dilakukan dengan menuliskan perintah-perintah mengenai respons yang seharusnya terhadap input yang diterima oleh sensor yang dimilikinya. Pemrograman line follower robot. Line follower robot adalah robot yang berjalan mengikuti garis hitam yang telah ditentukan. Untuk membaca arah garis robot yang menggunakan sensor cahaya.
terdiri atas dua sumber cahaya yang memancarkan sinar inframerah yang kemudian pantulan dari sinar ditangkap kembali. Pada saat sinar mengenai bidang hitam, sinar tidak akan dipantulkan kembali. Sebaliknya, pada saat mengenai bidang dengan warna putih, sinar akan dipantulkan kembali. Pemrograman Maze Solver Robot. Maze Solver Robot adalah robot yang diperintahkan untuk mengikuti garis yang ada sebagai jalan yang harus diikuti hingga sampai di tujuan yang diharapkan atau ujung labirin. B. Praktik tuntas bidang. Menghitung berat badan ideal. Ada berbagai metode untuk menghitung berat badan ideal yang digunakan secara umum, diantaranya menggunakan rumus Broska dan body mass index. Berikut adalah rumus Broska pria, rumus Broska wanita, dan BMI. Garis singgung lingkaran. Program ini akan menghitung panjang garis singgung dua lingkaran dan sudut yang dibentuk oleh jari-jari dengan garis sumbu, serta menggambar garis singgung dua lingkaran tersebut. Pengguna akan memberikan input nilai jari-jari kedua lingkaran dan jarak titik pusat kedua lingkaran tersebut. Program akan menghitung panjang garis singgung kedua lingkaran, kemudian menggambar garis singgung tersebut. Berbagai pemanfaatan robot dalam kehidupan manusia. Di dunia nyata, robot telah banyak digunakan untuk berbagai bidang pekerjaan. Sebagai contoh, di pabrik manufaktur telah beberapa dekade robot digunakan untuk melakukan pekerjaan yang berulang-ulang serta membutuhkan tingkat pengerjaan yang lebih akurat dan presisi. Robot tersebut diprogram untuk bergerak dan mengerjakan tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Hasilnya adalah pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan lebih baik dan lebih cepat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Tadi siapa namanya? Dia Wayuningsih, Pak. Dia Wayuningsih, oke. Yang itunya udah jadi? Yang blok PTM? Udah, Pak. Berikutnya siapa lagi? Fatih, Aslam, Samil. Fatih, Aslam. Gimana? Udah selesai? Izin ambil minum, Pak. Ya, oke. Gimana, Lam? Aslam? Fatih, Aslam. Belum ada turakan. Arsa, Bria Jagadita. Belum, Pak. Dikit lagi. Belum. Haikal. Siapa lagi yang siap? Kevan? Atala? Malaika? Pak, yang blog saya udah selesai, tapi kurang fotonya doang. Ya udah, tampilkan aja. Bentar ya, Pak. Ya. Bentar. Tampilkan seadanya supaya ada nilai. Jangan sampai nanti pada pembagian sertifikat nilai kamu kosong. Makanya sertifikat belum diberikan karena tugas-tugas masih banyak yang bolong. Saya kurang foto, itu nggak apa-apa kan, Pak? Nggak apa-apa. Izin share screen ya, Pak? Oke. Nanti tinggal kamu tambahin. Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan. Dibacain kan jadinya? Ya, silakan dibacakan. Pengalaman mengikuti PTM di hari pertama. Hari pertama saya melakukan PTM terjadi pada hari Selasa dan pada tanggal 4 Januari tahun 2022. Bunda saya yang mengantarkan saya ke SMP langsung menggunakan mobil. Sampai sekolah, sebelum masuk saya mencuci tangan terlebih dahulu lalu mengukur suhu badan saya. Lalu saya berjalan menelusuri lorong menuju Halmas. Sebelum masuk melewati Halmas, saya menggunakan peduli lindungi dahulu. Karena itu adalah hari pertama saya lakukan PTM, saya harus bertanya kepada guru di mana
kelas saya, kelas 8D. Gurunya memiliki sifat yang ramah dan langsung beritahu di mana letak kelas saya. Ternyata letak kelas saya berada di lantai 2. Sebelum saya masuk kelas, saya awalnya agak tersesat, tapi untungnya saya dapat menemukan di mana kelas saya berada. Saat saya masuk kelas, kelas suasananya lumayan sunyi walaupun masih terdapat bisikan di sekitar ruangan kelas. Jadwal pelajaran saya terdapat pelajaran PPKN untuk jam pelajaran pertama. Di jam pelajaran selanjutnya ada pelajaran IPA, biologi, lalu jam pelajaran terakhir ada IPS. Tak lama kemudian bel untuk menandakan mulainya jam pembelajaran berbunyi. Tak lebih dari 10 menit kemudian, Pak Reza, guru untuk pelajaran PPKN datang memasuki kelas. Kita memulai pelajaran dengan menyapa Pak Reza dan membaca doa secara bersama-sama. Sebelum Pak Reza memulai pelajaran, sebelumnya ia mengasuh para siswa-siswi terlebih dahulu. Belajar sama Pak Reza memang selalu asik dan menyenangkan. Hal itu menyebabkan pelajaran PPKN kadang-kadang selalu ditunggu-tunggu. Bel yang menandakan selesainya jam pelajaran PPKN pun berbunyi. Tak lama kemudian Pak Reza pun berjalan keluar dari kelas. Jam pelajaran selanjutnya terdapat pelajaran IPA biologi. Guru kita untuk pelajaran IPA biologi ini adalah Bu Ingah. Seperti biasa, sebelum mulai pelajaran, Bu Ingah mengabsen para siswa-siswi. Lalu dimulailah pelajaran IPA biologi untuk hari Selasa 4 Januari. Buru-buru di pertemuan kali ini kita akan memulai bab tentang sistem peredaran darah pada manusia. Pelajaran yang dipaparkan oleh Bu Inga mudah dimengerti. Bu Inga menyediakan kita kurang lebih 10 menit untuk sesi tanya di tempat jawab. aquatnya. Kantong plastik hitam. Bel yang menandakan selesainya jam pelajaran Bu Inga pun berbunyi. Bu Inga pun menyudahi pelajaran dengan menuntut kita untuk beristirahat. Karena itu sudah waktunya istirahat. Saat istirahat, lorong-lorong di kelas mulai diramaikan oleh para murid yang berjalan menuju kelas temannya atau koperasi ataupun ke toilet. Saya mengambil kesempatan ini untuk melakukan bekal saya sambil mulai membaca di HP saya. Sepertinya beberapa teman sekelas saya juga berpikiran yang sama dan mengambil kesempatan ini memakan bekal termasuk bangku saya. Nah, saya juga berpikiran yang sama. Istirahat berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Tak lama kemudian, bel yang menandakan berakhir waktu istirahat pun berbunyi. Bu Sija pun memasuki kelas. Bu Sija adalah guru IPS untuk pertemuan kali ini. Seperti guru-guru sebelumnya, sebelum mulai pelajaran, Bu Sija mengabsen siswa-siswi kelas 8D terlebih dahulu. Kita memulai bab tentang perubahan ruang dan interaksi antara ruang akibat faktor alam dan manusia. Karena pelajaran ini mewajibkan kita untuk mengamati, Bu Sija menyediakan video sebagai salah satu media pembelajaran hari itu. Kita menonton video tentang detik-detik sebuah gunung di Indonesia meletus. Tak terasa waktu pelajaran sudah terakhir dan terakhir ini setelah selesai, bel pun berbunyi dan kami semua berdiri untuk mengucapkan sampai jumpa pada guru. Karena saya tidak salat di Masjid Baitul Ilmi, saya langsung membereskan seluruh barang bawaan saya dan menunggu kejemputan saya. Masjid Baitul Ilmi adalah sebuah nama masjid yang terletak di Laskul, Jakarta. Tak lama saya menunggu untuk penjemputan, bunda saya menjemput saya menggunakan mobil yang kami mampir sebentar ke Mall Aryo untuk membeli beberapa kebutuhan. Setelah itu kami langsung pulang. Kalau ingin mengetahui kondisi kelas saat PTM, kalian bisa mengikuti video saat melakukan pembelajaran informatika pertama kali pada hari Kamis 6 Januari 2022. Video tersebut tersedia di channel YouTube Wijaya Kusuma. Pak Wijaya MJ adalah guru informatika kita. Ikutin adalah video yang saya maksud. Ini di-play apa enggak, Pak? Ya, cek nyala nggak? Ini saya preview sih. Kayaknya harus publish dulu, Pak. Iya. Belum bisa mulai. Iya, dipublish baru. Bisa belum ada fotonya, Pak. Oke, nggak apa. Tinggal tambahin aja ya. Iya, Good, Pak. bagus. Begitulah kurang lebih pengalaman saya mengikuti PTM pada hari Selasa 4 Januari 2022. Itu adalah
Hari pertama saya PTM. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk membaca ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan sampai jumpa lain waktu. Ya, baik. Masih ada lagi? Kalau nggak ada, saya akan ajari cara membuat Google Form. Masih ada, Daril? Enggak. Narendra? Waktu saya masih ada apa udah habis ya? Takutnya udah habis nih. Teman-teman, waktu saya masih ada apa udah habis? Hah? Udah habis ya? Ya, baik. Karena waktu saya udah habis, kalau nggak salah kan 8.15 ya. 8.15 sampai 8.45 ya, habis. Sebentar banget ya. Baik, teman-teman, tolong nanti yang belum selesai